A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir, surat Luqman. Masih di awal ya, Pak. Masih di awal nih, baru 3 ayat ya. Yang kemarin ayat ketiga, huda wa rahmatal lil muhsinin. Nah, ya, ini sambungan ya dari ayat kedua, tilka ayatul kitabil hakim. Itu kan menunjukkan jauh ya, dengan makna Allah menurunkan ilmu tapi tidak dimasukkan ke dalam diri manusia seperti hidayah sebelumnya gitu ya, karena kan ini urutan seperti hidayah atau pegangan sebelumnya, rasa dan akal. Karena rasa dan akal itu belum bisa menjadikan manusia benar, maka Allah menurunkan ilmu yang dengan ilmu itu manusia bisa menjadi benar. Tapi ilmu itu Allah simpan jauh. Kemudian Allah mewajibkan manusia mencari dan mendapatkannya. Nah, itu ya maknanya tilka ayatul kitabil hakim. Ayat-ayat Al-Quran yang, nah ini Al-Hakim itu yang pasti benarnya. Huda wa rahmatan lil muhsinin. Nah, di sini secara eksplisit malah Allah menyebut hudan. Yaitulah petunjuk, pedoman, pegangan. Nah, di mana, nah kalau kita kemarin juga demikiannya, kalau kita ajukan pertanyaan, apa manusia ini perlu pedoman? Apa manusia ini perlu pegangan? Apa tidak cukup itu manusia itu berpegang kepada rasa dan akalnya? Jawabannya ya. Apa manusia perlu pegangan? Iya. Nah, apa tidak cukup itu berpegang kepada rasa dan akalnya? Ya. Nah, sehingga Allah menurunkan pegangan, pedoman, tuntunan, petunjuk yang pasti benarnya. Ininya maknanya hudan. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang hakim, yang pasti benarnya itu sebagai hudan, ya, sebagai pegangan, pedoman, tuntunan. Warohmatan, sekaligus, tah itunya ini pegangan, tuntunan, pedoman yang pasti benarnya. Warohmatan, sekaligus itu adalah rahmat. Itu adalah salah satu bentuk rahmat. Karena rahmat Allah ini kan kalau dikatakan bentuknya, wujudnya banyak, sangat beragam. Nah, salah satu bentuk rahmatnya yaitu rahmat itu kan kasih sayang itu dari Allah. Kalau bahasa Sundanya kan kanyaah ti Allah ada. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan ilmu itu salah satu bentuk rahmat, itu salah satu bentuk kasih sayang dari Allah. Karena alasan yang tadi, sudah Allah itu memberikan apa yang bisa dijadikan pegangan oleh manusia, yaitu rasa dan akal. Hanya apabila berpegang kepada rasa dan akal, manusia itu tidak akan pernah benar, tetap saja salah. Kalau secara umum ya, manusia itu tetap saja hidup dalam gelap, tetap saja manusia itu tersesat.
Nah, maka Allah menunjukkan cahaya, Allah menunjukkan jalan yang benar. Artinya kan tidak akan tersesat. Itu aja yang disebut dengan ini kasih sayang nih dari Allah. Karena manusia itu hidup dalam gelap. Karena manusia itu ya namanya berjalan dalam gelap seperti apa? Pasti gak tahu arah. Kalau berjalan ke satu arah apa ini gitu jalan-jalan yang benar ya. Gimana tahu kan gelap. Atau berbalik saja nih, berganti arah. Benar nggak? Tetap saja ya nggak tahu karena kan gelap. Nah maka inilah gitu ya, di ayat yang lain ya Allah menyebut, Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan ilmu itu sebagai cahaya. Itu karena manusia itu hidup di dalam gelap, pasti celaka. Mana mungkin berjalan dalam gelap gitu ya, arahnya saja sudah nggak tahu benar atau salah, pasti salah malah. Nah, ini kasih sayang ya, rahmat itu ini kasih sayang nih dari Allah. Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan ilmu itu sebagai kasih sayang dari Allah agar manusia hidupnya gitu ya, hidup dalam keadaan terang. Kalau terang kan jelas, artinya ya manusia itu jadi bisa melihat, jadi jelas. Kalau berjalan misalnya ada duri, ada apa, kalau dalam kondisi terang kan bisa terlihat. Tinggallah Allah sudah memberi cahaya menjadi terang, ya tinggallah manusianya. Ini sudah terang nih, dengan ilmu itu dari gelap menjadi terang. Sekarang menjadi terlihat, waktu berjalan itu ada duri, ada apa namanya tempat basah yang licin, kan jelas. Tinggallah manusianya, berhati-hatilah waktu berjalan. Ya berhati-hatilah waktu berjalan. Bahasa Arabnya takwa. Ya bertakwalah berarti setelah kondisinya diterangi oleh Allah. Nah kalau orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka, malah, nah ini ya yang nggak habis pikir sebetulnya. Kalau istilah bahasa kitanya nggak habis pikir. Orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka itu malah berusaha untuk memadamkan cahaya yang Allah berikan. Jadi itu betah di nupoe. Padahal setiap kali berjalan baru 1-2 langkah dia celaka. Apa menginjak duri kah atau terpleset kah gitu ya. Karena dunia ini memang seperti itu kondisinya. Lil muhsinin ya, ini ulasan lah sedikitnya kemarin ya. Lil muhsinin, nah beda kan tadi dengan orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka, diberi ini apa namanya tadinya, diberi hudan. Kalau di ayat lain menyebutnya gitu sebagai cahaya gitu ya, Al-Quran, ilmu yang Allah turunkan. Mereka bukannya berterima kasih kan hidup apa namanya diterangi, mereka malah berusaha untuk memadamkan cahaya. Mereka malah tidak suka, benci ketika Allah memberi petunjuk, Allah memberi pegangan, memberi pedoman. Padahal tadi kan apa benar, apa iya gitu, manusia itu hidupnya itu perlu pedoman, perlu petunjuk, perlu pegangan. Iya. Nah mereka ini tidak mau dengan petunjuk, pedoman, pegangan yang diberikan oleh Allah. Mereka merasa cukup dengan akal yang mereka miliki. Sehingga itulah yang menjadi pegangan mereka. Padahal kan akal manusia kan amat sangat rendah.
Nggak cukup, artinya tidak cukupnya untuk menjadikan manusia itu benar. Nah, Al-Quran ini menjadi hudan, menjadi petunjuk, pegangan, pedoman, dan itu adalah rahmat. Artinya nanti akan terasa bahwa benar nih. Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan ilmu itu. Inilah kasih sayang dari Allah. Itu akan terasa oleh al-muhsinin, ya, orang-orang yang ihsan, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ihsan itu kan orang-orang yang taat, artinya orang-orang, untuk orang-orang yang taat itu kepada Allah. Nah, itu akan sangat terasa gitu bahwa ilmu yang Allah turunkan ini benar, ini adalah kasih sayang dari Allah. Sehingga jalan itulahnya, sehingga jalan hidupnya itu menjadi benar, sehingga berjalannya itu menjadi enak sebetulnya kan. Ya, bandingkanlah dengan orang yang berjalan dalam gelap. 1-2 langkah terantuk, 1-2 langkah kecugak, 1-2 langkah tisoledat. Tapi betah di hirup gitu sih, geus barared. Geus barared, geus baluncunur teh jedug deui. Ini yang sebetulnya sulit. Nah, tadilah tidak habis pikir kalau bahasa kitanya. Tidak habis pikir, manusia itu diberi cahaya kau malah menolak dan berusaha untuk memadamkannya. Jadi beri cahaya itu bukannya berterima kasih. Itu nu betah dino poek, gitu maksudnya, nu betah dino poek. Nah, sekarang ayat berikutnya nih, ayat keempat ya. Allazina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Waduh, ayat ini luar biasa nih. Muhsin itu siapa? Muhsin itu orang yang bagaimana? Itu yang disebut di ayat sebelumnya ya, huda wa rahmatal lil muhsinin. Ya, muhsin itu kan ya, kita ulang lagi, hanya muhsin itu kalau bahasa Arabnya itu namanya isim fa'il dari ihsan. Isim fa'il itu adalah yang melakukan ihsan. Nah, ihsan sendiri Rasulullah SAW menyabdakan ihsan itu adalah an ta'budallah, kamu beribadah, kamu menyembah, kamu mengabdi kepada Allah. Artinya orang yang taat. Ya, orang yang mengabdi, orang yang taat, orang yang beribadah kepada Allah. Dan di saat melakukannya, ibadah, ketaatan, pengabdiannya kepada Allah itu, ka'anna katarohu, seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarohu, jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yaroka, yakinlah bahwa, atau yakin nih, orang yang yakin bahwa Allah melihatnya. Itu yang disebut ihsan. Muhsin itu orang yang demikian. Artinya ya orang yang, ya sebutkan demikiannya, orang yang beribadah, mengabdi, taat kepada Allah. Nah, berikutnya ini apa namanya ya, secara bahasa atau namanya tafsir, penjelasan. Jadi ayat keempat ini itu penjelasan bagi apa yang ada di ayat ketiga, yaitu muhsin. Muhsin itu orang yang bagaimana? Ini penjelasan global. Nanti ini sebutnya, kita sebut ini penjelasan global, garis besar. Garis besarnya orang yang muhsin itu yang seperti ini. Nah, misalnya ini nih ya gambarannya di surat Al-Fatihah, ayat yang ini, yang ihdinas siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim sampai waladolin.
Nah ini siratal ladzina an'amta alaihim sampai selesai. Ini tafsir, ini penjelasan dari as-siratal mustaqim yang ada di ayat sebelumnya, yang ada, bukan ayat, yang ada di kalimat sebelumnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, diberi penjelasan, yaitu mungkin dalam bahasa kita demikian ya, yaitu jalan yang lurus, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan hidup orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, itu penjelasan dari as-siratal mustaqim. Tapi masih global kan, Quran semuanya global, meskipun ini tafsir bahasanya lah, sebutannya tafsir penjelas. Ini tafsir, ini penjelasan nih bagi as-siratal mustaqim, tetap saja global. Tetap saja perlu penjelasan lebih jauh, lebih dalam, lebih rinci lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim siapa? Ya, an'amta alaihim itu orang yang bagaimana? Nah, itulahnya meskipun ini disebutannya, ini penjelasan, ini tafsir, tapi masih bersifat global. Nah, al-muhsin itu oleh Allah dijelaskan nih di sini, allazina yuqimunas sholata, sangat jelas sebetulnya. Sampai di sini pun gitulahnya sudah terang benderang. Muhsin dengan penjelasan dari Rasulullah, ihsan itu adalah kamu beribadah, kamu taat kepada Allah. Nah, ini disebutkan, yaitu allazina yuqimunas sholat, orang-orang yang mendirikan sholat. Pasti kan sholat itu kan ibadah. Sholat itu kan salah satu wujud bentuk ketaatan kepada Allah, bentuk pengabdian, bentuk ibadah kepada Allah. Wa yu'tunaz zakata, dan menunaikan zakat. Nah, nanti ini bahasanya demikian ya. Untuk sholat itu di ayat manapun, yuqimuna, akoma, akomu, akoma, akomu, yuqimu, yuqimuna, ikoma. Nah, dari segi bahasa aja lah juga dia sedikitnya. Yuqimuna ini fiil mudhore jama muzakkar salim. Gelap. Gelap naon teh. Fiil madinya akoma, akoma. Ini akoma pun dalam bahasa kitanya ini kata jadian. Kalau kata dasarnya, kata kerja, kata dasarnya adalah koma. Istilah bahasa Indonesia berarti akoma itu adalah kata koma yang diberi imbuhan. Imbuhannya berupa alif, hamzah yang di awal, koma jadi akoma. Nah, kalau koma sendiri artinya bahasa terjemahnya atau arti dalam bahasa Indonesia itu bisa berdiri atau tegak. Aduh, apa namanya? Kalau benar-benar sumber akar katanya dari koma sendirinya, dari koma kiamat. Itu sumber akar katanya, koma itu dari kiamat. Tapi kenapa kiamat itu jadi artikan jadi hari kehancuran seluruh alam raya? Bukan sebetulnya. Hari kiamat itu hari koma, hari waktunya tegak. Apa yang tegak? Keadilan. Nah, sebetulnya di semakna kiamat itu adalah saatnya keadilan itu benar-benar tegak. Bahasa kitanya gitu kan, menegakkan keadilan. Jadi betul-betul nanti di akhirat itu, ini kan sudah menunjukkan berarti nanti di akhirat itu ada pengadilan.
Berarti di akhirat itu ada pengadilan, dan pengadilannya itu pengadilan yang benar-benar tegaknya keadilan. Gambarannya kan hakimnya Allah. Kalau di surat apa namanya? Di surat Atin, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang sehakim-hakimnya? Bahasa Indonesia hakim yang sehakim-hakimnya. Artinya hakim yang maha adil. Nggak ada banyak ayat yang Allah tidak akan menzalimi, Allah tidak akan menyurangi seorang hamba. Nah, ketika diadili nggak ada kecurangan. Betul-betul asli, itu benar-benar tegak keadilan. Hakimnya Allah, kemudian saksinya Nabi. Mana mungkin ketika bersaksi Nabi berdusta? Hakimnya Allah, kemudian saksinya adalah Nabi. Nah, inilah pengadilan yang benar-benar disebutnya bahasa kitanya penegakan keadilan. Tidak ada kecurangan, tidak ada bahasanya tidak kecurangan, keculasan. Betul-betul manusia itu hanya betul-betul manusia itu akan mendapatkan hasil dari pengadilan itu betul-betul sesuai dengan amalnya. Tidak ada kecurangan dari Allah. Nabi nggak akan berdusta sebagai saksinya. Allah tidak akan mencurangi apa ada yang amal soleh yang disembunyikan oleh Allah supaya orang ini masuk neraka, nggak akan ada. Ada amal soleh yang ditambah supaya orang ini jadi ke surga, nggak akan ada. Semuanya betul-betul berdasarkan amalnya sendiri. Nah, itu sebetulnya arti kiamat itu demikian. Nah, kalau ini kan akoma yukimunas sholat. Kalau koma itu berdiri atau tegak. Kalau diberi imbuhan awalan akoma, maknanya jadi menegakkan. Kalau koma itu intransitif tanpa objek. Kalau akoma ini transitif, ada objeknya. Sholat di sini objeknya. Jadi yang ditegakkannya apa? Sholat. Kenapa sih bahasanya kita kan demikiannya? Allah menggunakan untuk sholat ini akoma, bukan mengerjakan, bukan menegakkan. Di antaranya hanya penjelasan dalam satu hadisnya Rasulullah SAW menyabdakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang. Sholat itu tiangnya agama. Sementara tiang berarti kan harus ini analogi dari Rasulullahnya. Rasulullah kan sebuah analogi ini. Sholat itu tiang. Kalau kita bayangkan tiang itu secara fisik begitu ya. Ya sebuah tiang lah. Kalau tiang itu berarti untuk apa sih ada tiang? Pasti menyangga sesuatu. Berarti kan tiang itu kan menyangga sesuatu. Sholat itu as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Berarti yang ditopangnya, yang ditahan, ditopang oleh sholat itu adalah agama Islam secara keseluruhan. Jadi bisa kita bayangkan kalau tiangnya runtuh bagaimana? Kalau tiangnya keropos bagaimana? Ya kalau tiangnya runtuh ya ambruk lah gitu. Nah, yang namanya Islam secara keseluruhan. Bagi seseorang lah katakannya, bagi seseorang, kalau seseorang sudah tidak menegakkan tiang, yang namanya tidak tegak, miring berarti atau ambruk, maka ya agamanya juga ikut ambruk. Nah, bahasanya demikiannya akoma yukimu allazina yukimunas sholata, untuk sholat gitu ya. Baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadisnya. Di dalam Al-Quran lah terutamanya.
Allah menyebut untuk sholat itu bukan mengerjakan, bukan yaf'alu kalau secara bahasa, bukan fa'ala, bukan yaf'alu, bukan amila ya'malu, tapi aqoma yuqimu, menegakkan sholat. Nah, dengan penjelasan dari Rasul sendiri seperti barusan, sholat itu adalah tiangnya agama. Artinya coba ya silakanlah coba bayangkan sesuatu itu ada nih tiangnya, berarti ini kan menyangga apa yang ada di atasnya. Supaya apa? Yang diberi tiang itu supaya apa? Ya supaya tidak runtuh itu apa yang ada di atasnya. Ini di penopangnya, penyangganya itu adalah sholat. Orang yang allazina yuqimunas sholata, orang yang menegakkan sholatnya, wa yu'tunaz zakata, dan menunaikan, mengeluarkan, kalau secara bahasa mendatangkan bisa maknanya, mendatangkan, menunaikan lah gitu, mengeluarkan, menunaikan zakat, wahum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka itu terhadap akhirat, tentang akhirat yuqinun. Nih di sini menggunakan yuqinun, yakin. Berarti 3 nih penjelasan dari Allah di ayat ini ya, tentang siapa muhsin. Siapa orang yang muhsin itu siapa? Ini penjelasan singkat, penjelasan global. 3 yang disebutkan: 1, menegakkan sholat, 2, menunaikan zakat, 3, tentang keyakinannya terhadap akhirat. Nah, 2 yang disebut ini, sholat dan zakat, berartinya ini sholat dan zakat. Dua-duanya ada di rukun Islam. Jadi dalam rukun Islam itu kan, kalau yang pertama kan syahadat, nah itu amal hati, itulah itu amal hati, itu urusan keyakinan, urusan akidah. Amal hati ya, tentang 2 kalimat syahadat. Nah, rukun Islam berikutnya kan ibadah-ibadah yang ada di dalam Islam, sholat, zakat, saum, haji, itu kan ini rukun Islam nih. Dari semuanya ini, yang awal yaitu sholat dan zakat. Ini kalau sholat ibadah badaniyah, sebutannya jadi dalam Islam ini, sholat ini ibadah badaniyah, saum ibadah badaniyah. Ini artinya yang dilakukan itu oleh jasad, itu oleh badan kita. Ya, orang mengerjakan sholat kan jasadnya, badannya mengerjakan sholat. Ada di mana sholat itu kan ada berdiri, ada ruku, ada sujud, itu badannya melakukan. Sebutnya ibadah badaniyah. Saum juga sama kan, yang saum itu jasad kita. Haji juga sama. Ya, ada tawaf, kata di haji itu kan ada tawaf, ada sa'i, ada jumroh, ada mabit, nah gitulah kata misalnya, itu semuanya ibadah badaniyah. Nah, sementara zakat ini ibadah maliyah. Kalau saum dan haji sebagai ibadah badaniyah, ini apa namanya ya, dipimpin, mungkinnya sebutannya dipimpin oleh sholat. Kalau ibadah maliyah, zakat ibadah maliyah, ibadah berupa harta, ibadah dengan ibadahnya itu ya dengan harta. Nah, ibadah dengan harta ini yang lainnya juga kan ada ibadah kurban, ada sodako, ada infak, ada wakaf. Nah, pemimpin ibadah maliyah adalah zakat. Nah, kita ke ayat yang lain dulu nih.
Misalnya di surat As-Saff ayat berapa nih? 10:9. Nah, kita baca lah sekalian. Hafal sebetulnya ya, kita lihat saja nih ayatnya nih. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Ya wahai orang-orang yang beriman, maukah, ini Allah nih yang berfirman, maukah aku, di situ Allah akunya gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu tijaroh itu jual beli. Nah, ini ya analogi juga berarti nih, satu jual beli, satu ya sekarang kan jual beli, dulu kalau dulu mungkin barter, tukar menukar. Nah kan jual beli juga tuh terjadi tukar menukarnya, menukarkan uang dengan barang, menukarkan barang dengan uang. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tijarotun tunjiku min azabin alim, satu perdagangan, satu jual beli, tukar menukar yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yang maha pedih. Ayat 10 nih ternyata nih. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Ya wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu jual beli, perdagangan, tukar menukar yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang maha pedih. Nah di ayat berikutnya, tu'minuna billahi wa rasulihi, yaitu ini nih tukar menukar yang akan menyelamatkan dari azab yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah. Nah itu iman kita, artinya menurut ayat ini iman kita yang akan kita tukarkan. Tu'minuna billahi wa rasulihi, makanya iman yang tinggi biar harganya mahal dari Allah nanti. Kalau imannya rendah, ya ditukarlah dengan surga yang, kalau iman kan surga pastinya. Asal ada iman kan pasti dapat surga. Meskipun iman sebesar debu, tapi balasan dari Allah ya surga yang paling. Makanya iman yang tinggi biar nanti kan itu iman itu kita tukarkan, dibeli, mungkinlahnya dibeli oleh Allah, ditukar oleh Allah dengan iman yang tinggi, pasti surganya juga tinggi. Beriman, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini yang berikutnya nih, yang ada kaitan dengan ini nih, ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Ini di ayat ini nih. Ini tapi secara keseluruhan ayat ke-11 ini ya. Ini tentang jual beli nih. Ini tentang jual beli. Inilah pertukaran, inilah barter yang akan menyelamatkan dari azab yang maha pedih. Satu lah boleh kita sebutnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah yang berikutnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bersungguh-sungguhlah kalian hidup di jalan Allah bi amwalikum, harta, wa anfusikum, diri. Nah ibadah dari Allah itu terbagi menjadi dua, amwalikum wa anfusikum, harta dan diri kalian. Nah ini menunjukkan ibadah bi amwalikum dengan harta, wa anfusikum dengan diri kalian. Maka ibadah kepada Allah itu terdiri dari ibadah maliyah berupa harta, dan ibadah jasadiyah itu bi anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu adalah baik, Allah itu sering diartikan lebih baik, itu adalah baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Eta gebon apal, itu mencek Allah tanya, eta gebon apal, jika kamu mengetahui. Ini kan tersirat,
Ini tersirat sebetulnya, maka cari tahu. Berarti kan jika kamu mengetahui terus, kalau kita nggak tahu mau diam saja. Ini kan tersirat. Jika kamu mengetahui, ini kan tersirat perintah cari tahu. Berarti yang demikian yang disebut sebelumnya itu yang bagaimana cari tahu. Kita cari tahu penjelasannya yang lebih rinci. Ini global. Ayat ini global. Inilah yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang maha pedih. Satu, beriman kepada Allah. Yang kedua, bersungguh-sungguh hidup di jalan Allah dengan harta dan diri kalian. Kan perlu penjelasan lebih rinci. Caranya bagaimana? Ya, itulah yang kemudian disebut ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Ini ayat ininya yang menunjukkan ada dua. Bersungguh-sungguhlah di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan jiwa dengan harta dan jiwa kalian. Nah, inilah keuntungannya ternyata di ayat 12-nya, yaghfir lakum dzunubakum. Tak disebut tukar menukar, jual beli, perdagangan yang menguntungkan dan menyelamatkan dari azab yang pedih, yaitu yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa kalian, wa yudkhilkum jannah, dan Allah memasukkan kalian ke dalam surga, wa masakin thayyibah, dan surga lah, diberi tempat di dalam surga, wa masakin thayyibah, tempat-tempat yang baik. Nah, gitunya kenapa bukan kenapa sih, di ayat ini ya Allah menjelaskan, memberi tafsir sedikit disebutnya. Allah di sini memberi penjelasan tafsir sedikit untuk al-muhsinin, orang-orang yang ihsan. Orang-orang yang ihsan itu adalah orang-orang yang dua nih kalau secara garis besar, yang melakukannya ibadah badaniyah ya dilakukan, juga ibadah maliyahnya, yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakat, dua-duanya ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Karena memang secara garis besar ibadah di dalam agama Islam ini dibagi dua, seperti ayat As-Saff tadi. Bersungguh-sungguhlah dengan harta kalian dan diri kalian, maliyah dan badaniyah. Ini kan mencakup semua ibadah, berarti kan sebetulnya kan. Nah, namanya juga ada Quran bicara global. Tambah lagi berarti satu hal lagi yang Allah memberi tafsir penjelasan untuk muhsin itu, wahum bil akhiratihum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka itu yakin. Bahasa kitanya bahasa Arab, kita yuqinun, yakin itu bahasa Arab. Ya yuqinun deh terjemahnya yakin, atau eta kene yakin dari bahasa Arab. Naon bahasa iya namanya trust Allah. Nah, bukan hanya belief itu, tapi bukan hanya belief tapi trust, betul-betul tidak ada sedikit, artinya sedikit saja, sekecil apapun ragu, nggak ada, yakin. Nah, kan kalau sudah yakin, misalnya nih di banyak ayat juga nih. Ini yang saya ingat saja nih ya, di surat Sajdah yang kebetulan sedang kita kaji juga nih ya, di surat Sajdah nih ayat ke 10-11 nih. Kita lihat juga nih. Artinya jangan sampai seperti ini, jangan sampai seperti ini. Setelah melihat neraka, artinya setelah nanti ke sana, setelah nanti ke akhirat, melihat sendiri
atau bahasa kitanya kan melihat neraka dengan mata kepala sendiri. Artinya melihat langsung ya, melihat bahasa kitanya dengan demikian ya, dengan mata kepala sendiri, barulah mengatakan, oh iya yakin, bukan saatnya, telat. Kalau sudah di akhirat, sudah melihat langsung neraka, baru mengatakan, oh iya yakin. Nah ini nih di ayat ke-10. Ke berapa? Ke-12, ayat ke-12. Ya coba. Ini Allah sudah memberikan info. Allah memberikan info nanti di akhirat seperti ini. Kok Allah bisa itu ya memberikan info nanti? Ya kan bagi Allah itu kan, Allah itu kan tahu, maha tahu, bahkan Allah itu tahu apa yang akan terjadi. Kapan sih? Kapan yang disebut akan terjadi teh? Pada waktu yang akan datang. Sampai waktu yang mana Allah tahu kejadian yang akan datang, sampai akhirat Allah tahu yang akan datang itu, sampai ke akhirat Allah sudah tahu. Ini antaranya akan ada yang seperti ini, sudah Allah infokan nih. Dan alangkah ngerinya, kalau demikian nih terjemahannya nih ya. Walau taro izil mujrimuna nakisuru usihim inda rabbihim, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat, nanti berarti kan ini yang gambarannya, dan alangkah ngerinya nanti kamu akan melihat orang-orang yang durhaka itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Kepala mereka tertunduk di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Apa sih yang mereka lihat? Apa sih yang mereka dengar? Semua kan sebetulnya kan semua gitulah, hanya yang di akhirat nanti itu seperti apa. Kenapa mereka tertunduk? Kenapa mereka lesu? Mereka ini di awalnya kan alangkah ngerinya. Mereka itu kengerian. Apa yang dilihat? Yaitu neraka. Mereka mengatakan demikian, ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar. Apa namanya? Nantilah di ini dulu nih ya. Apa sih yang mereka dengar? Gemuruhnya neraka seperti apa? Itu Al-Quran menyebutkan, nantinya kita buka ayatnya. Nah, ya Tuhan kami telah melihat dan telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Ini, kembalikanlah kami ke dunia, pasti kami akan beramal soleh. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Di ujung ayatnya, farji'na na'mal solihan, kembalikanlah kami ke dunia, pasti kami akan beramal soleh. Inna muqinun. Nah di sini baru mengatakan sesungguhnya kami ini orang-orang yang yakin. Yakin apa? Ya cek Allah teh neraka geus katingali piraku teh yakin keneh. Ya masa neraka sudah terlihat dengan mata kepala sendiri tidak yakin juga? Justru kan Allah menuntut manusia yakin dengan akhirat dan segala situasinya, termasuk di sana nanti ada surga dan neraka. Allah menuntut yakin itu ketika manusia di dunia, bukan setelah nanti. Artinya ini mereka mengatakan kami orang yang yakin, sudah tidak dianggap. Tidak dianggap oleh Allah ya manusia mengatakan, karena mereka mengatakan demikian setelah melihat neraka, setelah mendengar gemuruhnya neraka seperti apa. Nah maka di akhir surat ini di ayat ke-29, hari di akhirat nanti, la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum, tidak bermanfaat lagi orang-orang kafir mengatakan kami beriman. Sudah tidak berguna, sudah tidak bermanfaat, sudah ya terlambat sudah. Pokoknya mah terlambat sudah judul nanti. Terlambat sudah. Telat cek awalnya.
Itu di ayat 29-nya ya. Pada hari kiamat nanti la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Jangankan yakin mengatakan kami beriman saja sudah tidak diterima, apalagi yakin. Cek Allah teh saenya baru mengatakan yakin setelah melihat surga dan neraka. Nah, kemudian ini satu lagi nih ya, melihat di sini kan tadinya setelah kami melihat, kami mendengar, apa yang mereka lihat? Neraka. Apa yang mereka dengar? Neraka. Ini ayat nih yang menerangkan gemuruhnya neraka seperti apa nih. Bentar nih. Surat Al-Anbiya 102. Dari 102-nya ini bagi penghuni surga, la yasmauna hasisaha, penghuni surga tidak akan mendengar gemuruhnya neraka. Kalau di surga mendengar gemuruh neraka, atuh beureun di surga teh aya nu teu genah. Bocor, emang enak mendengar gemuruh neraka? Itu kan sangat mengerikan. Masa bagi penghuni surga masih kebagian hal yang mengerikan, menakutkan? La yasmauna hasisaha. Nah, penghuni surga itu tidak akan mendengar gemuruhnya neraka. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Aduh, bener tuh ya penghuni surga namanya. Mereka tidak akan mendengar desis gemuruhnya api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka inginkan di dalam surga. Nah, itunya Al-Anbiya 102-nya menunjukkan neraka itu mendesis. Di sini terjemahnya gemuruh, sebetulnya penghuni surga tidak akan mendengar gemuruhnya neraka. Kemudian surat Al-Furqan ayat 12. Iza ra'aitum mim makanim ba'id sami'ulaha taghayyuzun wa zafiro. Apakah ia neraka ini ianya, apakah ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena neraka itu murka, neraka itu marah kepada orang-orang yang durhaka. Kemudian satu lagi di surat Al-Mulk ayat 7. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Iza ulqu fiha sami'ulaha syahikon. Itu ayat Al-Mulknya. Iza ulqu fiha sami'ulaha syahikon wahya tafur. Ketika orang durhaka itu dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedangkan neraka itu membara tadinya karena murka. Kemudian satu lagi yaitu di ayat ke-8-nya. Takadu tamayazu minal goiz. Neraka itu hampir saja meledak. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang yang dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepada kamu ketika di dunia? Ini ya sudah diinfokan oleh Allah, sudah diberitahukan oleh Allah nih. Nah, kembali ke sini nih. Al-Muhsin itu adalah yang ini penjelasannya. Ternyata penjelasan masih global. Penjelasannya sangat singkat. Yaitu, tapi intinya kan jadi orang-orang yang yukimunas sholata, menegakkan sholat, ini mewakili ibadah badaniyah. Wayutuna zakata, ibadah maliyah, ini mewakili seluruhnya, berarti baik ibadah badaniyah ataupun ibadah maliyah, seperti yang Allah tuntut di surat As-Saff tadi, yaitu tujahiduna, bersungguh-sungguhlah fi sabilillah, hidup di jalan Allah tenu tadi, hidup dalam ketaatan. Itu hidup di jalan Allah itu demikian, hidup dalam ketaatan kepada Allah, pasti beribadah, artinya kan pasti beribadah.
pasti beramal soleh. Orang taat mana mana bisa disebut orang yang taat kepada Allah tapi tidak beribadah kepada Allah, tapi tidak beramal soleh. Nah, bersungguh-sungguh di dalam ketaatan, di dalam ibadah kepada Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dirinya. Itu mencakup nih orang-orang muhsin, orang-orang yang ihsan itu adalah orang-orang yang melakukan, mengamalkan seluruhnya, yaitu dua garis besarnya, baik ibadah badaniyah di sini diwakili, dipimpin, semua ibadahnya itu dipimpin oleh sholat. Allah menyebutnya pemimpinnya di sini nih. Dan ibadah maliyah, Allah menyebutnya pemimpin ibadah maliyah itu adalah zakat. Ini kan dimasukkan ke dalam rukun Islam. Sekali lagi lah gitunya, rukun Islam itu kan amalannya ada 4, sholat, zakat, saum, haji. 2, ini sholat, pemimpin ibadah badaniyah, termasuk saum itu dipimpin oleh sholat, haji dipimpin oleh sholat. Nah, demikian juga amal yang lainnya. Adapun ibadah maliyah yang berupa harta, pemimpinnya adalah zakat. Tapi seluruh pemimpin dari amal adalah sholat. Zakat juga dipimpin oleh sholat. Jadi kalau sholat ini selain boleh kita katakan diposisikan sebagai pemimpin amal badaniyah, sholat ini juga jadi pemimpin seluruh amal, termasuk ibadah maliyah di dalamnya. Kalau ibadah maliyah itu dipimpin oleh harta. Ya, jadi makna ayat ini adalah orang-orang yang ihsan itu orang-orang yang mengamalkan semuanya, baik ibadah badaniyah ataupun ibadah maliyah. Dan satu lagi nih sebagai penjelasannya dari ayat ini nih, dari Allah nih. Wahum bil akhiratihum yuqinun. Mereka ini orang-orang yang iya takdim takhir dianger. Yuqinun itu kan kata kerja. Yuqinun ini kata kerja. Ini juga kata kerja transitif, ada objeknya. Mana objeknya? Akhirat. Akhirat. Ini objek yang disebut lebih dulu. Berarti di situ ada penekanan tentang akhiratnya. Akhiratnya disebut lebih dulu. Dan mereka itu terhadap akhirat yuqinun. Mereka ini yakin. Nah, ini akhiratnya disebut lebih dulu. Kalau susunan normalnya mereka yakin terhadap akhirat normal, itu mah nggak ada flat lah gitunya. Itu kalimat kabar biasa yang tanpa mana sih ini yang perlu ada penekanan di mana, nggak ada. Nah, kalau objeknya disebut lebih dulu, nah ini nih Allah menekankan tentang akhirat. Dan di mana terhadap akhirat ini bukan hanya belief, begaya bisa. Bukan tidak cukup, katakanlah tidak cukup hanya percaya. Untuk akhirat harus sampai kepada yakin. Nah, saya ingatkan di dalam kajian Kitabul Iman, di dalam kajian Kitabul Iman tentang bahwa kadar iman itu turun naik, ya kadang-kadang naik, lalu pada turun, kadang-kadang naik, tapi seringnya parah tuh gitu mah, naiknya kadang-kadang, seringnya turun parah iman teh tingkat. Nah, ini deh tentang iman itu turun naik ya, itunya kadar iman seseorang itu fluktuatif terus gitu, turun naik.
Tapi kan harus wajib kudu kalau naik yang tinggi, kalau turun tahan, jangan sampai turunnya banyak. Artinya grafiknya akan terus naik. Nah, kalau terus naik pada akhirnya akan sampai ke puncaknya. Itulah yang disebut iman yang sempurna. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan al-yakinu al-imanu kulluh. Yakin itu adalah kalau iman sudah sempurna. Bagaimana kalau iman sudah sempurna? Bagaimana kalau sudah sampai kepada yakin? Ya, kita lihat contohnya dulu para sahabat. Mereka orang-orang yang boleh disebut amat sangat yakin dengan akhirat. Maka hidup mereka itu hanya untuk meraih akhirat. Punya harta digunakanlah untuk ibadah demi akhirat. Dirinya pun digunakanlah untuk ketaatan ibadah demi akhirat. Mereka diperintah perang yang resikonya mati, mereka berikan nyawa, sebutlah bahasa kitanya kan, nyawa sekalipun akan saya berikan. Ya, itulah yang tadi tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ini contoh gitu ya, contoh yang ya kan mereka manusia terbaik, mereka contoh terbaik. Mereka serahkan, tukarkan, kalau di surat As-Saff tadi kan tukar menukar, jual beli. Mereka tukarkan harta dan diri mereka untuk surga. Itu kalau sudah yakin. Ya, itu kalau sudah yakin. Karena yakin, amat sangat yakin dengan akhirat, itu artinya kan yakin nih surga itu benar, neraka itu benar. Yakin, amat sangat yakin dengan hal tersebut, maka itu kan, maka mereka akan menjauhi segala sesuatu apapun yang akan membawanya ke neraka, karena yakin neraka itu ada, neraka itu benar, dan mereka akan melakukan apapun lah itunya untuk bahasanya kan meraih, mendapatkan surga. Nah, cara meraihnya adalah yang tadi, tujahidunya fisabilillah, bukan di jalan yang lain. Bersungguh-sungguhlah di jalan Allah. Nah, itulah apapun ya di jalan Allah, koridornya di jalan Allah nih, apapun itulah di dalam koridor fisabilillah ini pasti mereka akan lakukan. Nah, kalau sudah yakin akan seperti itu. Ya, kalau sudah yakin akan seperti itu. Dua, intinya ibadah maliyahnya total, ibadah badaniyahnya total, karena yakin dengan surga. Tapi untuk bisa seperti itu, ini benar nih, saya yakin benar nih ya. Seperti yang dikatakan Ibnu Mas'ud, al-yakinu al-imanu kulluh. Yakin itu kalau iman sudah sempurna, kalau sudah bulat. Nah, yang tadi iman itu turun naik, ya memang demikian, iman itu fluktuatif. Tapi kan harusnya kudu lah itu iman itu terus ditingkatkan. Kadang turun, ya jangan terlalu banyak lah turunnya gitu kan, jangan terlalu banyak. Kalau naik yang banyak, artinya grafik akan terus naik, akhirnya akan sampai kepada puncaknya, bulat, sempurna. Nah, yakin kalau sudah seperti itu. Nah, orang-orang yang ihsan itu adalah yang seperti ini. Ibadah badaniyah Allah mewakilinya dengan menegakkan sholat. Ibadah maliyahnya Allah wakili dengan menunaikan zakat. Dan terhadap akhirat mereka yakin. Nah, kalau sudah yakin terhadap akhirat, akan bagaimana itulah, akan bagaimana seseorang itu kalau sudah yakin dengan akhirat. Contohnya para sahabat.
Ya bagaimana lah mungkin kita bisa apa namanya ya membaca, mendapatkan informasi pengetahuan tentang seperti apa sih mereka ini orang-orang yang yakin dengan akhirat. Nah, yang intinya lah mereka akan mengamalkan, melaksanakan secara total baik ibadah badaniyah ataupun ibadah maliyah, karena mereka yukinun wabil akhiratihum yukinun ya wahum bil akhirati hum yukinun, dan mereka itu tentang akhirat mereka itu yukinun, orang-orang yang yakin. Terus gini kan lah seayat deh wae gini kan dia satu ayat nih ya. Nah, ayat ini gitu ya, kalau kita melihat susunan ayatnya, ini rangkaian ayatnya, itulah ayat-ayat Al-Quran yang hakim, yang pasti benarnya. Di mana ayat-ayat itu adalah petunjuk, pedoman, pegangan, sekaligus rahmat bagi apa namanya tadinya, petunjuk, pegangan, pedoman, sekaligus rahmat bagi orang-orang yang ihsan. Orang-orang yang ihsan itu adalah orang-orang yang, nah yang barusan penjelasannya, allazina yuqimunas sholata, yang menegakkan sholatnya. Kalau Rasulullah menyebutkannya sholat itu sebagai tiangnya agama, menegakkan sholatnya berarti agamanya pun kokoh, karena tiangnya nih kokoh kuat, sholat. Dan menunaikan zakat, nah ini badaniyah dan maliyah, dan nah iya nu luar biasa nama wahum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka itu orang-orang yang yakin, kurang lebih demikianlah. Arti yakin itu adalah tidak ada sedikit pun keraguan, ya tidak ada sedikit pun keraguan. Nah itu yang tadi saya katakan, kalau orang sudah yakin akan bagaimana sih orang yang yakin, pasti ini akan memenuhi, melakukan secara total baik ibadah badaniyah ataupun ibadah maliyah. Anu teteh ya lah bersungguh-sungguh, maksimal, dawam. Tah kalau sudah yakin akan seperti itu, melakukannya dengan penuh kesungguhan, melakukannya itu semaksimal yang sebaik, semaksimal yang dia bisa, dan ya pasti konsisten, pasti dawam kalau sudah seperti itu.